Selamat Hari Jumat Agung, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami berharap keluarga-keluarga, warga Jemaat Wates, semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita melaksanakan ibadat perjamuan kudus Paskah yang pelaksanaannya masih di rumah masing-masing bersama keluarga. Mengingat pemerintah menetapkan sampai hari ini kita masih ada dalam masa darurat akibat pandemi COVID-19. Memang kurang nyaman karena tidak seperti biasanya. Tetapi mari semua ini tidak menjadikan penghalang bagi kita untuk mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan sesama, khususnya melalui perjamuan kudus Paskah. Adapun ibadah perjamuan kudus Paskah tahun 2020 GKJW Jemaat Wates dilakukan dengan cara A. Setiap keluarga menyiapkan ubor rampen atau sarana perjamuan kudus secara mandiri. Ubor rampen atau sarana yang dimaksud adalah roti dan anggur beserta tempatnya. Apabila kesulitan, dimungkinkan roti tawar dan anggur digantikan dengan makanan dan minuman yang lainnya. Misalnya ketela atau nasi dan air putih atau teh. Sebelum digunakan, sarana yang dipakai perjamuan kudus tersebut didoakan terlebih dahulu oleh kepala keluarga atau yang dituakan dalam keluarga. B. Tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, Jumat 10 April 2020, semua anggota keluarga diajak berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan ibadat perjamuan kudus Paskah. Tentu yang bisa menerima perjamuan adalah yang sudah menerima peneguhan sidi. Sedangkan anggota keluarga yang lain bisa mengikuti peribadatan. Apabila di waktu yang sudah ditentukan tidak bisa, keluarga bisa melakukan di jam yang berbeda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki ibadat ini dengan hikmat dan penuh rasa syukur. Karena di tengah wabah virus corona yang melanda dunia ini, kita masih diperkenankan membangun ibadat perjamuan kudus Paskah walaupun dilaksanakan di rumah. Jemaat disilakan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 bait 1. Ku
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadat ini dengan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kita adalah di dalam Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat semuanya. Amin. Disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus akibat dari pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mari kita juga tetap mau meneladan Sang Kristus di dalam kerelaannya menderita, khususnya di tengah situasi sulit yang sedang melanda saat ini. Dan inilah firman-Nya yang memberikan kekuatan kepada kita. Demikian, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Amin. Kita sambut dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang pertama. Memandang salib rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Jemaat, sebelum kita bersama-sama membaca dan menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan Allah yang mengasihi umat-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur saat ini kami akan bersama-sama membaca bagian dari Alkitab. Kami akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu, dan kami juga akan bersama-sama menggumulinya. Maka urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu itu, dan terlebih supaya kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 6 yang tertulis demikian. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hei Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia
dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Demikian kehendak Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang senang mendengar firman Tuhan, terlebih lagi berbahagia orang yang mau melakukannya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara warga GKJ Jemaat Wates? Semoga semua dalam keadaan baik dan keluarga semuanya sehat. Amin. Baik, jemaat, tibalah saatnya kita bersama-sama akan menggumuli apa yang menjadi firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika orang mengalami peristiwa atau kejadian yang tidak semestinya atau yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, biasanya apa yang terjadi? Orang biasanya terkejut atau mungkin juga marah atau kecewa, atau bahkan juga bisa ketika mengalami sesuatu yang tidak semestinya orang menjadi ketakutan. Ungkapan awal biasanya yang muncul ketika seorang mengalami sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah ini biasanya, mestinya kan begini, tapi kok yang terjadi begitu ya? Atau sambil marah-marah, kudune ngene, orang ngono, atau yang lain. Apa yang biasa panjenengan ungkapkan ketika mengalami sesuatu yang tidak semestinya? Kok ngene? Dan seterusnya, mungkin begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita hari ini juga menunjukkan sebuah peristiwa yang tidak semestinya. Mari kita lihat. Yang pertama, mestinya orang yang tidak didapati kesalahannya di pengadilan mestinya tidak dihukum. Benar? Itu mestinya. Tetapi realitanya bacaan kita menunjukkan Tuhan Yesus tetap dihukum. Walaupun sesungguhnya Pilatus tidak menemukan, tidak mendapati kesalahan ada pada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap dihukum. Selanjutnya, mestinya kepada orang yang mengajak berbuat baik, kepada orang yang mengajarkan kebenaran dan hidup benar, mestinya diberilah penghargaan atau diberilah penghormatan. Realitanya ternyata Tuhan Yesus malah dihina. Tuhan Yesus malah disiksa, dianiaya. Dan seterusnya, kita akan menemukan banyak kejadian peristiwa yang tidak semestinya dalam perikop bacaan ini. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang luar biasa adalah dalam menghadapi dan menerima peristiwa yang berjalan tidak semestinya atau peristiwa yang tidak semestinya ini, ternyata Tuhan Yesus tidak kecewa. Tuhan Yesus tidak marah, apalagi ketakutan. Tidak. Semuanya itu dijalani oleh Tuhan sampai tuntas. Semua dijalani Tuhan sampai akhir dan sampai selesai. Bahkan sampai dia mati. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, motivasi di balik semuanya itu, di balik semua yang dilakukan Tuhan itu adalah kasih. Motivasinya hanya kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, wabah COVID-19 juga menjadikan semua aspek kehidupan ini
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak sekarang harus bersekolah di rumah, sehingga para orang tua menjadi repot nyinauni. Tidak banyak yang bisa nyinauni anaknya dengan baik karena tidak punya latar belakang sebagai pendidik, sehingga sering terjadi keributan di rumah antara orang tua dan anaknya. Orang yang bekerja sekarang menjadi ribet karena harus diperiksa ini dan itu sebelum masuk ke lokasi pekerjaan. Dulu masuk-masuk saja, sekarang harus diperiksa ini dan itu. Ibadat mestinya dilayani di gereja. Sekarang kita melayani sendiri di keluarga masing-masing seperti yang terjadi saat ini. Mestinya kan tinggal dilayani saja di gereja, selesai. Tapi sekarang menjadi ribet. Semua berjalan tidak semestinya. Pasti dalam situasi ini ada yang kecewa, pasti ada yang muring-muring, ada yang protes tapi tidak tahu kepada siapa, dan pasti ada juga yang sangat menderita dengan situasi yang terjadi saat ini. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua diingatkan melalui teladan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu menjalani semua yang berjalan tidak semestinya ini sampai selesai, sampai pada akhirnya, dan berusaha menerima semuanya ini dengan lapang dada, tidak dengan kekecewaan, tidak dengan marah-marah, dan apalagi dengan ketakutan. Tidak. Namun menjalani semuanya ini dengan kasih, sebagaimana kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih yang untuk diri kita sendiri karena kita mengasihi diri sendiri, dan kasih untuk sesama kita. Kita lakukan semua ini karena kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan itu semua sebagai wujud kita mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita melalui pengorbanan dan kematiannya. Selamat menghayati hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Percayalah, bersama Tuhan Yesus kita akan dimampukan melewati semuanya ini dengan selamat. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat, marilah kita aminkan apa yang menjadi firman Tuhan tadi dengan kita mengaminkan bersama-sama pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Jemaat disilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita memasuki prosesi pelayanan perjamuan kudus, dan perkenankan saya menyampaikan penetapan perjamuan kudus yang demikian. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting bagi kita, sebab di hari ini Kristus rela mati
demi kehidupan gerejanya. Dia disiksa, dia menderita, dan karena kesengsaraan yang hebat itu, dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kita tahu jemaat bahwa itu semua karena dosa-dosa kita yang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya, agar nyata apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus yang demikian. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-5. Amin. Maka jemaat, marilah kita datang ke meja perjamuan untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Mari kita menyesali dosa dan kesalahan di hadapannya, agar kita dilayakkan menerima tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29, baitnya yang pertama. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, membawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus ini, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyiapkan hati kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berfirman demikian, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Maka terimalah terimalah jemaat sambil mengucap syukur dan menyebut nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terimalah dan makanlah. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan lalu menuangkan anggur ke dalamnya. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur dan
berfirman demikian, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang dicurahkan karena kamu demi pengampunan dosa-dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah ini peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Terimalah jemaat, dan sambil mengucap syukur serta menyebut nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terimalah dan minumlah. Puji syukur kepada Tuhan jemaat, perjamuan telah selesai. Maka mari kita undur dari meja perjamuan ini dengan sukacita, sambil mengingat kesaksian kehendak Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita semua sudah diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus, maka sudah semestinya kita bersyukur kepada Tuhan. Persembahan syukur yang kita kumpulkan hari ini dimasukkan ke dalam amplop yang luarnya diberi tulisan persembahan syukur perjamuan kudus Paskah. Nanti kalau situasi sudah memungkinkan dan kita bisa beribadah bersama di gereja, persembahan syukur ini kita serahkan ke gereja bersama dengan persembahan-persembahan yang selama masa darurat ini kita kumpulkan di rumah kita masing-masing. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 185. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Jemaat, marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sambil kita menaikkan syafaat kita kepadanya, dan di akhir syafaat nanti kita bersama-sama mengucap dan mengaminkan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kasih-Nya sungguh sangat luar biasa. Kami sungguh bersyukur saat ini ketika Engkau memperkenankan kami dalam situasi apapun, kami tetap bisa menjalankan persekutuan, khususnya di dalam ibadat perjamuan kudus saat ini, memperingati hari Jumat Agung. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman-Mu
Kami bersyukur atas kesempatan Engkau berikan untuk kami menerima pelayanan perjamuan kudus walaupun kami laksanakan di rumah masing-masing. Kami sungguh bersyukur. Ini menjadi tanda bahwa Engkau terus bekerja tiada henti di dalam kehidupan umat-Mu, supaya kami semua senantiasa ada dalam keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Biarlah tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan sungguh-sungguh menguatkan kami semua, keluarga-keluarga milik Tuhan, khususnya yang ada di Jemaat Wates ini, senantiasa menerima kekuatan menghadapi situasi yang sulit ini, yang tidak menyenangkan ini. Kami senantiasa juga dilindungi oleh tubuh dan darah-Mu, terjauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Allah. Saat ini kami juga menyerahkan satu persatu keluarga-keluarga milik-Mu, warga GKJW Jemaat Wates ini. Engkau sendiri yang senantiasa memberkati kehidupannya, Engkau senantiasa melindunginya, dan Tuhan yang senantiasa memberikan berkat, sehingga kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sedang menghadapi pergumulan. Tuhan tolong untuk memberikan jalan keluar, menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan menolongnya, memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami. Saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang bekerja sebagai tenaga kesehatan, khususnya yang tenaga medis yang ambil bagian dalam menangani virus corona. Kami serahkan para medis ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan Tuhan yang melindunginya. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang sedang bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga semua dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga negara ini. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, kepolisian dan TNI. Tuhan senantiasa memberkati dan melindunginya. Tuhan memberikan penjagaan untuk bangsa dan negara ini melalui aparat kepolisian dan TNI. Terima kasih Tuhan Allah. Kami juga berdoa untuk semua pihak yang terlibat dalam penanganan menanggulangi penyebaran virus corona di negeri ini. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupannya. Kami menyerahkan sepenuhnya situasi kondisi bangsa dan negara ini ya Tuhan ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau yang senantiasa menguasai dan melindungi kami, sehingga kondisi situasi ini segera cepat berlalu, menjadi baik kembali seperti sedia kala kami bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami dalam wujud persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah untuk pekerjaan Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa-doa kami, syafaat kami ini kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Sempurnakanlah ya Tuhan Allah, karena semua kami naikkan ke dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadat ini, maka jemaat disilahkan berdiri. Mari kita undur dari ibadat ini dalam damai sejahtera Tuhan.
Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah senantiasa bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dan dalam menghadapi kesulitan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna kehidupan pemberian Tuhan ini. Percayalah jemaat bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kita semua. Amin. Kita akhiri dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 183 baitnya yang kedua. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terberikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah dan berkat yang datang dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dicurahkan atas saudara-saudara, jemaat milik Tuhan, menyertai, melindungi, dan menyelamatkan seluruh warga GKJ Jumat Wates saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu disilakan duduk. Ibadat perjamuan kudus Paskah sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti dengan baik. Semoga semakin memberikan kekuatan kepada seluruh keluarga kita dalam menghadapi dan menjalani situasi darurat akibat wabah atau pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan hidup bersih, serta teruslah berdoa kepada Tuhan Yesus supaya semua ini bisa cepat diatasi dan cepat berlalu, sehingga kita bisa menjalani hidup seperti sedia kala. Selamat merayakan Jumat Agung, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semua.